Selamat sore Mbak. Selamat sore. Dengan Mbak siapa ini? Adel. Oke Mbak Adel. Mbak Adel habis dari mana nih? Habis pulang sekolah. Oh pulang sekolah. Berarti tadi pulang sekolah pulang ke rumah dulu terus ganti baju langsung ke sini. Iya. Oh belum libur ya Mbak sekolahnya? Belum, kan masih ujian kelas 3-nya. Oh ujiannya sampai kapan tuh Mbak? Kayaknya Senin besok udah hari terakhir. Oh gitu, berarti setelah itu libur atau masih ada? Masih ada di kelas yang belum ujian kan. Jadi nunggu di kelasnya itu. Oh gitu. Sekolah di mana nih Mbak? Di SMP 6. Oh dekat ya berarti kalau dari sini? Lumayan. Biasanya diantar atau berangkat sendiri? Tergantung sih. Oke. Nah, seperti yang udah Mbak Adel ketahui ya, Mbak Adel datang ke sini untuk melakukan sesi konseling sama saya. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu, Mbak Adel sebenarnya belum pernah melakukan konseling kan? Belum. Oke. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi di sini saya sebagai konselor, saya akan membantu Mbak Adel untuk mencari penyelesaian dari masalah Mbak Adel. Tapi yang menyelesaikan masalah tetap Mbak Adel sendiri. Nah, nanti konseling kita berjalan selama kurang lebih 20 menit. Di situ nanti Mbak Adel bebas untuk mengutarakan apapun yang ingin Mbak Adel bicarakan, yang Mbak Adel konsultasikan mengenai masalah Mbak Adel atau mungkin hal-hal yang sedang mengganggu Mbak Adel. Mbak Adel nggak perlu takut untuk menceritakan masalahnya kepada saya, karena saya akan menjaga kerahasiaan dari apapun yang sudah Mbak Adel sampaikan. Apakah bisa disepakati? Bisa. Apakah Mbak Adel sudah siap memulai sesi konseling hari ini? Siap. Oke, mungkin bisa mulai menceritakan masalah yang sedang Mbak Adel hadapi atau mungkin hal-hal apa yang sedang mengganggu Mbak Adel akhir-akhir ini. Jadi saya akhir-akhir ini tuh ngerasa saya tuh sakit-sakitan, kurang tidur karena tugas-tugas saya yang sangat banyak dan menumpuk. Saya capek dengan semua itu, saya ingin kembali seperti dahulu lagi. Oke, jadi bisa dikatakan kalau Mbak Adel ini tugasnya menumpuk gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa sih kok bisa tugasnya itu sampai menumpuk gitu? Balik lagi ya, saya tuh orangnya malas, sama motivasi saya tuh kayak menurun gitu. Terus ya malas aja gitu dan motivasi kurang. Ya berarti biasanya Mbak Adel ini menunda-nunda untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan gitu ya. Nah biasanya tugas itu tetap Mbak Adel selesaikan atau mungkin ada yang tidak terselesaikan atau bagaimana? Kadang kalau misal tugasnya bisa saya kerjakan, mungkin bisa terkerjakan. Tapi kalau memang benar-benar saya udah nggak bisa, saya capek, saya terlalu lelah, itu kadang tidak terkerjakan seperti itu. Oke, baik. Jadi Mbak Adel ini masih mau mengerjakan tugasnya tapi mungkin mepet-mepet gitu ya. Benar. Nah, kira-kira dampak apa sih yang Mbak Adel rasakan dari penundaan menunda untuk mengerjakan tugas itu tadi selain Mbak Adel jadi sakit-sakitan? Dampaknya itu seperti saya itu kurang tidur, saya sering begadang, dan saya menjadi lelah sendiri dengan perbuatan saya itu. Oke. Nah, dan selama ini ketika Mbak Adel menunda untuk mengerjakan tugas gitu ya, otomatis kan banyak nih waktu-waktu yang sebenarnya longgar. Ketika nggak mengerjakan tugas itu, apa sih aktivitas apa atau kegiatan apa yang Mbak Adel lakukan? Saya kalau seperti itu lebih suka main keluar sama teman-teman saya, dan saya lebih banyak juga bermain gadget. Oke. Nah, kira-kira sudah berapa lama sih Mbak Adel merasakan hal ini? Merasa kayak mulai motivasinya menurun, terus akhirnya menunda untuk mengerjakan tugas? 1 bulan 2 bulan kayaknya. Saya udah bener-bener capek dengan keadaan itu. Oke, saya bisa mengerti perasaan Mbak Adel. Nah, dari 1 sampai 2 bulan itu kira-kira Mbak Adel tahu nggak sih penyebabnya kenapa kok
Mbak Adel ini tiba-tiba jadi motivasinya menurun, padahal sebelumnya kan tidak seperti itu gitu ya. Mungkin karena pelajaran tersebut kurang saya senangi dan pelajaran tersebut itu kurang masuk di otak saya seperti itu. Oke. Nah, sejauh ini kan Mbak Adel bisa dibilang menunda untuk mengerjakan tugas itu karena kurang paham sama materinya. Nah, apakah kalau Mbak Adel di kelas itu bertanya ke guru atau mungkin apa sih hal yang udah Mbak Adel lakukan gitu, mungkin belajar sama temennya atau gimana? Saya kalau di kelas itu memperhatikan, tapi kadang kalau cuma dijelaskan satu kali saya kurang paham. Tapi saya untuk bertanya itu saya kayak gak enak gitu, padahal saya tahu pasti kedepannya nanti saya akan kesusahan sendiri untuk mengerjakan tugas tersebut yang saya kurang pahami seperti itu. Kalau sama teman saya enggak sih, enggak suka belajar bareng, lebih ke lebih ke bermain gitu. Oke, berarti sejauh ini belum melakukan sesuatu gitu yang bisa mengurangi prokrastinasi itu tadi. Dan sebenarnya Mbak Adel udah sadar gitu ya kalau misalnya sebenarnya dengan nggak bertanya itu bisa bikin Mbak Adel itu kesulitan dalam mengerjakan tugas. Mungkin di sini saya punya kertas. Nah, ini nanti Mbak Adel bisa menuliskan satu pernyataan tentang masalah Mbak Adel. Misalnya Mbak Adel menuliskan saya menunda pekerjaan, atau mungkin Mbak Adel menuliskan tugas-tugas saya menumpuk. Terserah Mbak Adel mau menuliskan satu atau dua pernyataan. Coba Mbak Adel tuliskan dulu di sini. Oke, di sini Mbak Adel menuliskan ada 3 poin ya. Jadi yang pertama itu tugas menumpuk, terus yang kedua itu lelah, dan yang ketiga adalah capek dengan keadaan gitu ya. Nah, sekarang saya meminta Mbak Adel lagi untuk menambahkan tulisan di sini. Di setiap poin bisa Mbak Adel tambahkan dengan dan saya bertanggung jawab atas hal itu. Oke, silakan ditulis dulu. Nah, sekarang mungkin bisa Mbak Adel bacakan tulisan itu tadi dari pernyataan yang udah Mbak Adel tulis, terus tambahan kalimat yang udah saya berikan tadi bisa dijadikan satu dan mungkin bisa coba dibaca. Tugas menumpuk, lelah, dan capek dengan keadaan, dan saya bertanggung jawab dengan hal itu. Oke, nah jadi dari tulisan tadi tujuannya adalah untuk meningkatkan atau menyadarkan Mbak Adel bahwa apapun keadaan yang atau masalah ya yang sedang Mbak Adel hadapi sekarang, seperti yang sudah Mbak Adel sebutkan tadi, itu adalah bentuk dari tanggung jawab Mbak Adel pribadi. Karena kembali lagi masalah yang Mbak Adel hadapi ini juga terjadi pada diri Mbak Adel, otomatis Mbak Adel lah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, secara tidak langsung tadi Mbak Adel juga sudah menyadari bahwa itu adalah tanggung jawab Mbak Adel. Mbak Adel harus bisa membangkitkan motivasinya dan bisa mulai perlahan untuk menata jadwalnya mungkin, atau mungkin mencoba gaya belajar yang baru, dan juga mungkin bisa mengajak teman-temannya untuk belajar bareng dan tidak perlu malu untuk tanya ke gurunya dan sebagainya gitu. Nah, setelah
kita sudah melakukan sesi konseling ini, apa mungkin dari Mbak Adel masih ada yang ingin disampaikan atau diceritakan lagi mengenai masalahnya? Kayaknya sih udah ya. Oke, ya. Nah, jadi bisa saya simpulkan untuk konseling hari ini Mbak Adel itu mengalami masalah di mana Mbak Adel ini menunda untuk mengerjakan tugas, di mana masalah itu akhirnya menyebabkan Mbak Adel ini sakit, terus juga akhirnya tugasnya menumpuk, intinya adalah merugikan Mbak Adel sendiri. Nah, untuk solusinya tadi kan juga Mbak Adel sudah mulai memahami dan menyadari betul kalau itu tadi merupakan tanggung jawab Mbak Adel, dan kedepannya Mbak Adel sudah bisa tahu nih apa yang bisa dilakukan sama Mbak Adel untuk mengatasi masalah ini. Nah, apakah kedepannya Mbak Adel membutuhkan sesi lanjutan atau sesi yang kedua untuk membahas masalah ini? Enggak sih Mbak. Oke, kalau gitu cukup ya. Nah, kalau gitu terima kasih Mbak Adel sudah mengilustrasikan seluruh ini dengan sangat baik, sudah terbuka juga untuk cerita sama saya. Semoga masalahnya ini bisa segera teratasi gitu ya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Selamat sore.